Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Al-Kautsar, NIM 22 2019 100. Saya akan menjawab pertanyaan dari retorika yang berupa 20 soal dan jawabannya. Yang pertama, 1. Jelaskan istilah pengertian khutbah. secara istilah khutbah adalah menyampaikan pesan-pesan nasihat keagamaan secara lisan di hadapan orang banyak. 2. Sebutkan metode dakwah. Metode dakwah adalah metode propaganda, uswatun hasanah, taklif, tahniyah, silafarumi, yada, dan takziah. 3. 3. Apa tujuan dari dakwah? Tujuan dari dakwah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 4. Hukum dakwah adalah. Hukum dakwah adalah salah satu landasan dalil yang sering digunakan mengenai persoalan wajibnya berdakwah di dalam ajaran Islam adalah Quran Surat Al-Imran 104. 5. Sebutkan rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah terbagi menjadi 5, yaitu membaca tahmid, membaca salawat, menjelaskan sepenggal ayat dari Al-Quran, memberi wasiat dan nasihat, doa, dan permohonan ampunan. 6. Jelaskan pengertian pidato. Pidato dalam bahasa Latin dapat disebut retorika, public speaking, yaitu menyalinkan ide atau pesan secara lisan kepada halayak banyak atau di dalam forum. 7. Sebutkan fungsi pidato. Fungsi pidato yaitu menyampaikan, mempengaruhi, mendidik, dan menghibur. 8. Apa saja unsur-unsur pidato? Unsur-unsur pidato adalah penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan, pengetahuan terhadap latar belakang massa, kekuatan bahasa, pengetahuan terhadap psikologi massa. 9. Sebutkan macam-macam langgam pidato yang dapat kita gunakan ketika tampil di hadapan publik. Langgam pidato yang dapat kita gunakan di hadapan publik adalah langgam agama, langgam agitasi, langgam konversasi, langgam didaktik, langgam semimentil, dan langgam statistik. 10. Jelaskan perbedaan langgam agama dengan langgam agitasi. Langgam agama bersifat seremonial dan memiliki irama yang lambat, sedangkan langgam agitasi memiliki irama yang cepat dan agresif. 11. Jelaskan pengertian ceramah. Pengertian ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seseorang atau dai. 12. Sebutkan apa saja unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah adalah dai, mad'u, madda, wasilah, tarika, dan atar. 13. Apa saja ciri-ciri ceramah? Sebutkan. Ciri-ciri ceramah adalah yang pertama, isinya mengandung kebenaran. Yang kedua, cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Yang ketiga, ciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Yang keempat, penyampaian yang jelas dan menarik. Yang kelima, menggunakan intonasi, artikulasi, atau volume yang jelas. 14. Apa yang harus dilakukan sebelum memberikan ceramah di depan umum? Sebelum memberikan ceramah di depan umum adalah baiknya melakukan persiapan, yaitu lihat lama waktu durasi ceramah yang akan dibawakan, tahu jenis ceramah dan tema acara, dan menyiapkan bahan-bahan perlengkapan ceramah. 15. Bagaimana cara menanggapi ceramah? Cara menanggapi ceramah adalah dilakukannya dengan tidak menyinggung orang yang ada di dalam masjid atau pendengar. 16. Apa yang maksud dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. 17. Apa landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Landasan dan sumber hidup pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah pedomannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran formal yang berlaku dalam Muhammadiyah. 18. Sebutkan 3 sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
Tiga sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yaitu mengandung hal-hal pokok, prinsip, dan penting dalam membentuk acuan nilai dan norma, memberikan arahan bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keladanan, aktual, yang memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. 19. Apa yang dimaksud ideal di dalam PHI? Ideal ya ini dapat menjadi panduan untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. 20. Apa saja dua syarat yang harus dimiliki orang yang akan berpidato? Yang pertama, source credibility, kredibilitas sumber. Yang kedua, source attentiveness, sifat narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.